若是陛下不信，臣妾自会向陛下证明，成为陛下的一把刀。Yuri Strategy merupakan drama yang bercerita tentang kisah cinta kaisar dari klan manusia dengan putri dari klan roh. Benua Suan-kun telah dihuni oleh 5 klan. 6 tahun lalu terjadi perang besar antar kelima klan tersebut. Pasukan manusia meraih kemenangan telak atas 4 klan lainnya, yang kemudian mengukuhkan kekuatan mereka. Perang itu nyaris menewaskan putri Xiaoye dari klan roh. 6 tahun kemudian, putri Xiaoye menyamar sebagai budak bernama Lingzi. Dia menyusup ke istana kerajaan manusia untuk mengungkap kebenaran di balik pembantaian klannya dan menyelamatkan keluarganya yang dipenjara oleh manusia. Lingzi memiliki kekuatan sihir yang mampu menyembuhkan luka-luka yang ada di tubuhnya. Istana penuh dengan bahaya. Lingzi pun mendekati Kaisar Mu Xuanju untuk mendapatkan perlindungan. Akankah putri Xiaoye berhasil mendekati Kaisar Mu dan mengungkap kebenaran di balik pembantaian klannya? Cerita berawal ketika Lingzi dicambuk secara brutal oleh Selir An dan pelayannya. Dia dipukuli hingga terkapar ke tanah bersalju. Wajahnya dipenuhi bekas luka. Meskipun kesakitan, tapi tatapan wajahnya tetap tajam menantang yang kemudian membuat Selir An marah dan mencambuknya dengan kejam. Secara kebetulan, kejadian tersebut dilihat oleh Kaisar Mu yang sedang lewat. Kereta Kaisar berhenti di depan Selir An dan dia berkata bahwa Selir An tidak perlu mengotori tangannya untuk mencambuk seorang budak rendahan. Setelah mengatakan ini, dia pun pergi. Saat malam hari, seorang kepala asrama dan beberapa pelayan datang ke tempat tinggal Lingzi untuk memberi pelajaran kepadanya. Karena Lingzi telah menyinggung Selir An yang dikenal sebagai selir kesayangan kaisar. Namun, Lingzi berusaha mencegah aksi pemukulan dengan berkata bahwa dia ditugaskan untuk melayani tamu di acara pemilihan selir. Jika tubuhnya memar, maka dia tidak bisa melayani tamu dengan benar. Kepala asrama pun melepaskannya tapi memperingatkannya untuk tidak membuat kesalahan apapun di acara tersebut. Lingzi berniat memanfaatkan acara pemilihan itu untuk mendekati Kaisar Mu dan mendapatkan dukungan darinya. Acara pemilihan selir pun tiba. Lingzi sebagai seorang budak melayani para tamu di aula utama. Ibu Suri tiba. Dia melihat para kandidat dan berpikir bahwa mereka semua tidak layak. Mengetahui bahwa Ibu Suri menyukai bunga, Lingzi pun menggunakan kekuatan sihirnya untuk menjatuhkan kelopak bunga dari luar ke tubuhnya. Ibu Suri menilai kelopak bunga yang jatuh membawa keberuntungan. Dia sangat gembira dan memanggil Lingzi ke depan. Dia kemudian memutuskan mengangkatnya sebagai selir kerajaan. Hal ini membuat para kandidat heran, sebab status Lingzi hanya seorang budak rendahan. Sebenarnya Kaisar ingin menolak pengangkatan tersebut, namun dia tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menolak keputusan Ibu Suri. Kemudian Ibu Suri menyuruh Lingzi melayani Kaisar di ranjang malam itu juga. Malam itu setelah berdandan cantik, Lingzi pergi menemui Kaisar untuk menjalankan perintah Ibu Suri. Tetapi setibanya di sana, Kaisar justru melempar sehelai kain sutra putih kepadanya dan menyuruhnya untuk bunuh diri. Lingzi segera berlutut memohon ampun. Dia berpendapat bahwa mengeksekusinya dapat membahayakan keselamatan Kaisar. Bagaimanapun Ibu Suri memegang kekuasaan militer dan telah menganugerahkan status selir kepadanya, maka membunuhnya akan membuat Ibu Suri marah. Kaisar terkejut dengan Lingzi yang dapat menganalisis situasi dengan sangat jelas, padahal dia hanya seorang budak rendahan. Lingzi tahu Kaisar tidak memiliki niat untuk membunuhnya, melainkan untuk mengujinya. Kaisar menatap Lingzi sambil menodongkan pedang ke arahnya. Wajah Lingzi kemudian mengingatkannya pada Putri Xiaoye, tapi dia menghilangkan pikiran itu karena Putri Xiaoye diketahui sudah lama meninggal. Lingzi menjelaskan bahwa dirinya tidak berpihak pada Ibu Suri.
Dia akan membuktikan bahwa dirinya bisa menjadi pedang bagi sang kaisar. 臣妾自会向陛下证明，成为陛下的一把刀。 Meskipun Lingzi telah menjadi selir kerajaan, selir An masih berusaha mengganggunya. Selir An melihat luka Lingzi beberapa hari yang lalu telah sembuh sepenuhnya. Dia curiga bahwa Lingzi adalah klan roh. Dia pun mencoba menyerang lagi. Kali ini Lingzi melawan, meraih jepit rambut selir An dan mengingatkannya bahwa dia berada di bawah perlindungan Ibu Suri. Kaisar yang diam-diam mengawasi mereka dari ambang pintu pun turun tangan tepat saat tusuk rambut selir An hendak menusuk Lingzi. Dia dengan lembut bertanya kepada Lingzi apakah terluka. Lingzi terkejut dengan kebaikannya. Sementara itu selir An tidak berani berbicara. Kaisar pun memerintahkannya untuk segera pergi. Lingzi bingung dengan perilaku kaisar yang berubah begitu cepat. Sesungguhnya kaisar mampu untuk membunuh Lingzi, namun dia tahu Ibu Suri menggunakan Lingzi untuk mempermalukan dirinya, maka dengan bersikap patuh dia terhindar dari jebakannya. Suatu hari pertemuan para selir kerajaan yang dipimpin oleh Permaisuri Huan diadakan. Ini adalah pertama kalinya Lingzi bertemu Permaisuri Huan dari klan Phantom yang memegang kekuasaan penuh di Istana Harem. 你就是被尊太后挑选的林美人，臣妾领旨参见焕妃娘娘。 Selir An berpura-pura menawarkan anggur kepada Permaisuri Huan. Sebelum diberikan kepada Permaisuri, dia menyarankan Lingzi yang dulunya seorang budak untuk mencicipi anggur tersebut. Anggur tersebut didapatnya dari seseorang yang tahu jika seorang anggota klan roh minum alkohol, maka wujud asli mereka akan terungkap. Lingzi tentu saja menolak untuk minum dan menuduh Selir An bersikap sombong dan tidak hormat kepada Permaisuri Huan. Saat keduanya hendak bertengkar, Permaisuri Huan turun tangan. Dia mencengkeram leher Selir An dan memberi hukuman kepadanya. Dia menyatakan bahwa siapapun yang menjadi sombong karena kebaikan kaisar dan tidak menghormati atasan, maka akan bernasib sama seperti Selir An. 后宫中若再有恃宠而骄、目无尊上之人，便是下者。 Lalu dia memberikan anggur itu kepada Lingzi. Karena anggur itu diberikan oleh Permaisuri Huan, Lingzi tidak punya pilihan selain meminumnya. Selang beberapa saat, alkohol itu mulai bereaksi pada tubuh Lingzi. Dia merasa tidak bisa menyembunyikan wujud aslinya dan tiba-tiba pingsan di tengah salju tebal. Pada saat itu, seorang pria misterius yang sedang berdiri di tembok kota melihatnya. Pria ini adalah Bing Jian, Raja Salju yang sedang disandra oleh klan manusia. Raja Salju menghampirinya. Keduanya pun saling bertatapan dan tidak menyangka bertemu di istana klan manusia. Raja Salju dengan cepat menyembuhkan Lingzi. Saat menyadari kaisar akan lewat, dia dengan lembut membaringkan tubuh Lingzi yang masih pingsan dan segera pergi untuk menghindari masalah. Kaisar melihat Lingzi terbaring di tanah. Dia memerintahkan Tandu untuk berhenti. Lingzi yang tampak lemah dan rapuh memaksakan diri untuk berdiri. Dia mencoba menjelaskan bahwa dia mabuk setelah meminum anggur yang diberikan oleh Permaisuri Huan. Tetapi sebelum sempat selesai berbicara, sang kaisar memeriksa dahinya dengan lembut, kemudian menyuruhnya segera kembali ke kediamannya. 陛下，陛下恕罪，臣妾只是喝了焕妃娘娘的喜酒。 Sebenarnya anggur itu sengaja diberikan kepada Selir An oleh pengawal kaisar atas perintah kaisar. Kaisar menduga bahwa Lingzi adalah putri Xiaoye, tetapi dia masih ragu sebab Lingzi belum menunjukkan wujud aslinya. Lingzi kembali ke kamar tidurnya meringkuk kedinginan. Lalu seorang pelayan membawakan obat untuknya. Lingzi memaksakan diri untuk membuka matanya dan melihat bahwa yang memberinya obat adalah pelayan dari Selir An. Dia menolak untuk meminumnya. Akan tetapi pelayan itu memaksanya. Itu bukanlah obat melainkan racun. Beruntungnya kaisar datang tepat waktu. Dia menepis obat itu. Kaisar pun menugaskan pengawalnya untuk memberi hukuman pada Selir An dan pelayannya yang mencoba membunuh Selir Ling. Melihat Lingzi kesakitan, kaisar pun merasa sangat cemas. Banyak pertanyaan besar ada di benaknya. Dia bertanya-tanya apakah Lingzi itu Xiaoye.
Namun jika benar, mengapa dia tidak mengingat dirinya dan cinta mereka yang mendalam di masa lalu? 骗你！不，你不是属性，否则你怎么会不记得我？ Kini kondisi Lindsay mulai membaik berkat kaisar yang telaten merawatnya. Semua pelayan pun mulai memperlakukan Lindsay dengan baik. Namun Lindsay masih tidak mengerti alasan kaisar menyelamatkannya. Di tengah lamunannya itu, tiba-tiba seorang gadis menerobos masuk ke kamar tidurnya sambil berteriak memanggilnya kakak. Gadis itu bernama King Yan, seorang budak yang sudah dianggap adik oleh Lindsay. King Yan datang untuk memberi selamat kepada Lindsay karena telah diangkat menjadi selir kerajaan. Dia bahkan membawa hadiah makanan simpanannya untuk Lindsay. Lalu Lindsay meminta bantuan kepadanya untuk menemukan seseorang di dalam istana. Di istana kaisar, seorang pengawal penasaran mengapa kaisar tidak membunuh Lindsay. Sang kaisar menjelaskan bahwa dia akan menahan diri untuk tidak membunuhnya. Justru sebaliknya, dia akan memberinya banyak cinta untuk menjadikannya sebagai pedang baru baginya. Kemudian Selir An yang penuh luka datang memohon ampun pada kaisar. 陛下，臣妾知错了，求陛下看在往日的情分上，饶了臣妾吧，陛下。 Namun kaisar tidak memperdulikannya. Kaisar mengatakan kepadanya bahwa Selir An sekarang adalah pion yang tidak berguna baginya. Sikapnya yang diam-diam memberitahu rahasianya dan berpihak pada Ibu Suri membuatnya muak. Selir An menangis, membela diri dengan mengatakan terpaksa melakukannya. Kaisar yang muak kemudian mengusirnya. Rencana kaisar menjadikan Lindsay sebagai pedangnya pun dimulai. Dia memberi emas, perak, dan permata sekaligus banyak pelayan untuknya. Malam itu juga dia berniat menginap di kediaman Lindsay. 朕今晚要留宿听韩国。 Meskipun Lindsay enggan, tapi dia tidak punya pilihan selain menggunakan tubuhnya untuk mendapatkan perlindungan dari kaisar. Kaisar menginginkan tubuh Lindsay, namun saat akan menciumnya, Lindsay justru memalingkan wajahnya dan beralasan belum siap. Penolakan itu kemudian menyadarkannya bahwa Lindsay enggan tidur dengannya. Padahal dia ingin segera menjadikan Lindsay sebagai senjatanya. Namun Lindsay menolak kasih sayang dan kebaikan darinya. Menurut Lindsay, semua kebaikan itu justru akan berbahaya bagi nyawanya. 臣妾并不想争宠，因为陛下的宠爱只会让臣妾在这后宫中更加危险。 Di aula utama, seorang pria dari klan api menghadap Ibu Suri dan kaisar. Ibu Suri murka kepadanya sebab klan api memberontak kepada klan manusia. Dia memerintahkan prajurit untuk menghukum semua klan api dengan cara dipenggal. Tidak hanya itu, kepalanya akan digantung di alun-alun kota sebagai peringatan untuk klan lainnya. Kaisar tidak setuju dengan keputusan tersebut. Dia meminta Ibu Suri untuk mempertimbangkannya kembali. Keputusan tersebut dinilainya tidak mentaati perintah kaisar sebelumnya, tak lain mendiang ayahnya yang telah menandatangani perjanjian perdamaian dengan klan lain. Ibu Suri pun menyebutnya seorang kaisar pengecut dan penakut. 天皇怎么会有你这样懦弱无能的儿子？ Lalu Ibu Suri memberinya pedang dan memerintahkannya untuk mengeksekusi klan api dengan tangannya sendiri. Perdebatan tersebut membuat semua orang yang hadir ikut tegang. Lindsay memutar otak untuk membantu kaisar. Dengan membawa secangkir teh, dia pun maju menyela mereka. Dia sengaja menumpahkan teh itu ke pakaian kaisar agar kaisar segera meninggalkan aula. 后准备上好的茶。 Dia berdalih memberikan teh kepada Ibu Suri atas perintah kaisar agar menghilangkan rumor yang beredar tentang hubungan Ibu Suri dan kaisar yang tak akur. Meskipun sebenarnya memang mereka tak akur karena Ibu Suri bukanlah ibu kandung kaisar. Sikap tidak sopannya ini justru membuat Ibu Suri semakin marah. Akibatnya dia pun dihukum cambuk. 的确该罚，令美人殿前失仪，按律当罚鞭刑。 Kaisar mengobati luka di tubuh Lindsay yang diakibatkan oleh cambukan karena menolongnya. Setelah beberapa saat, Lindsay mulai merasakan suatu keanehan pada tubuhnya. Jati dirinya mulai terungkap. Dia memeriksa obat yang diberikan oleh kaisar, yang kemudian diketahuinya obat itu mengandung alkohol. Ternyata kaisar mencampur obat itu dengan alkohol bertujuan untuk memastikan identitas Lindsay. Kaisar pun menemukan Lindsay tergeletak mengungkap jati dirinya. Dengan mata berapi-api, kaisar
pun berniat membunuh Lingzi. Namun kenangan indah bersama Xiaoye membuatnya berubah pikiran. Kini dia bertanya-tanya mengapa Xiaoye tidak mengenali dirinya. Di depan papa nama mendiang ibunya, dia bertekad akan mencari kebenaran perihal alasan Xiaoye membunuh ibunya. Ketika terbangun, Lingzi bermimpi kaisar datang menemuinya. Namun dia merasa bahwa mimpi itu seperti nyata. Lalu dia menanyakan hal ini pada pelayannya, yang kemudian diketahui memang benar kaisar menemuinya saat dia tertidur. Dia bertanya-tanya apakah kaisar telah melihat wujud aslinya. Untuk memastikannya, dia pun menemui kaisar dan bertanya padanya. Namun, sebelum mengakhiri pertanyaannya, kaisar marah dengan mengatakan akan menghukumnya. Ucapan kaisar membuatnya takut. Kemudian kaisar melanjutkan kalimatnya dengan berkata akan menghukumnya apabila tidak menjaga diri. Dia pun merasa lega bahwa kaisar belum mengetahui jati dirinya. Padahal sebenarnya kaisar telah berbohong padanya. Kaisar memperlihatkan sebuah lukisan bergambar Lingzi dengan pakaian ciri khas Xiaoye, hanya untuk memastikan bahwa Lingzi memang tidak mengingat dirinya. Lingzi meninggalkan kediaman kaisar dengan banyak pertanyaan berkecamuk dalam batinnya. Apakah sebelumnya kaisar telah mengenal dirinya atau tahu identitasnya sebagai klan roh? Lalu jika tahu, mengapa tidak membunuhnya? Dia kemudian dikejutkan oleh pelayan permaisuri Huan yang sengaja menabrakkan diri dan menuduhnya telah menumpahkan ramuan berharga milik klan Phantom. Pelayan-pelayan itu sengaja mencari alasan untuk memaki dan menyiksanya. Raja Salju yang sedang disandra oleh klan manusia datang menyelamatkannya dari gangguan pelayan tersebut. Kaisar pun muncul setelah menyaksikan semua kejadian itu secara diam-diam. Dia berterima kasih pada Raja Salju karena telah menyelamatkan selirnya dan memperingatkannya agar tidak berkeliaran. Setelah mengatakan itu, dia pergi sambil menggendong Lingzi. Beberapa hari kemudian, Lingzi atau Xiaoye menemui Raja Salju, teman masa kecilnya, untuk bertanya mengenai kejadian 6 tahun lalu yang tidak diingat olehnya. Scene kemudian beralih pada saat perang 6 tahun lalu. Saat itu, Xiaoye amat menderita akibat pembantaian klannya yang diduga dilakukan oleh Kaisar Mu kekasihnya. Karena tak tega melihat penderitaan yang dialami teman sekaligus wanita yang dicintainya, Raja Salju pun menyegel ingatannya. Inilah yang membuat Xiaoye tidak ingat tentang Kaisar Mu. Namun Raja Salju tidak memberitahu apapun pada Lingzi. Raja Salju hanya berpesan padanya agar berhati-hati terhadap kaisar yang dinilainya berbahaya. Pengawal kaisar yang diam-diam mengikuti Lingzi pun langsung melaporkan pertemuan antara Lingzi dengan Raja Salju. Dia mengatakan bahwa Lingzi memang tidak ingat kejadian 6 tahun lalu. Dia juga menilai Lingzi dan Raja Salju tampak dekat. Kaisar merasa cemburu dengan kedekatan mereka. Dia pun mengingatkan Lingzi akan statusnya sebagai selir kerajaan yang harus melayaninya di ranjang. Namun sekali lagi, dia mendapat penolakan. Namun lebih menyakitkan, Lingzi berucap bahwa Kaisar hanya memiliki tubuhnya, bukan hatinya. Betapa hancur hatinya. Dia kemudian menghukum Lingzi dengan berlutut di depan kediamannya hingga pagi hari. Beralih ke Ibu Suri yang sedang menawarkan sebuah kesepakatan pada pria dari klan api untuk membunuh Kaisar. Di tempat lain, King Yan dipukuli oleh kepala asrama dan beberapa pelayan lain. Lingzi datang menghentikan penyiksaan itu. Dia berniat membawa King Yan untuk dijadikan pelayan di kediamannya. Namun kepala asrama tidak mengizinkannya, sebab hanya permaisuri Huan yang memiliki wewenang atas istana harem. Meskipun saat ini Lingzi telah menjadi selir kerajaan, tapi dia tidak memiliki kekuatan apapun untuk menyelamatkan seseorang. Demi mendapat kekuatan tersebut, dia pun memohon ampun pada Kaisar yang masih marah padanya.
Saat itu pria yang diutus Ibu Suri untuk membunuh kaisar beraksi. Lingzi dengan cepat melindungi kaisar menggunakan tubuhnya sebagai tameng. Demi mendapat kepercayaan kaisar, dia harus bertaruh nyawa menyelamatkannya. Kaisarmu sangat panik saat melihat kondisi Lingzi yang kritis. Dia memerintahkan tabib istana untuk segera menyelamatkannya. Dia juga memerintahkan pengawalnya untuk menyelidiki kasus penikaman tersebut, yang kemudian diketahui bahwa Ibu Suri dalang di balik kasus tersebut. Namun sayangnya pria utusan Ibu Suri bunuh diri sebelum diinterogasi, sehingga dia tidak memiliki bukti pengakuan darinya. Lingzi akhirnya selamat dari bahaya. Begitu terbangun, pelayan segera memberinya obat. Namun karena sebelumnya pernah diberi racun, dia pun menjadi takut. Obat itu dibuang olehnya. Kaisar melihat perbuatannya dan segera menghentikannya. Kaisar meyakinkannya bahwa obat itu tidak mengandung racun. Untuk membuktikan ucapannya, Kaisar meminum obat itu terlebih dulu, kemudian Lingzi percaya dan menghabiskan obat tersebut. Kaisar juga menyuapi Lingzi permen untuk menghilangkan rasa pahit. Sikap manis yang ditunjukkan oleh Kaisar membuat Lingzi terkejut. Alhasil dia menjatuhkan cangkir yang hampir saja mengenai kakinya. Beruntungnya Kaisar dengan sigap mengangkat tubuhnya lebih dekat dengannya sehingga terhindar dari hal buruk. Sungguh tak terduga insiden kecil tersebut membuat Kaisar mencium Lingzi dengan paksa. Permaisuri Huan memanggil Lingzi ke istananya untuk memberinya peringatan agar segera keluar dari istana. Lingzi bertanya, selama ini Permaisuri Huan telah mengusir penghalangnya untuk mendapatkan cinta Kaisar. Namun apakah Kaisar akhirnya mencintainya? Dia menampar Lingzi dan mengatakan bahwa Lingzi tidak pantas bersaing dengannya. Lalu Permaisuri bertanya apakah Lingzi bertaruh nyawa menyelamatkan Kaisar karena mencintainya. Lingzi menjawab tidak ada cinta di dalam istana, Kaisar hanyalah raja baginya. Saat itulah Kaisar mendengar percakapan mereka di balik pintu. Sebenarnya Kaisar ingin membantu Lingzi keluar dari istana Permaisuri Huan, namun dia membatalkan niatnya setelah mendengar pengakuan darinya. 在这个宫中，何来情爱之谈？我与陛下不过是君臣关系罢了。 Permaisuri Huan meminta Lingzi untuk bersiap karena dia akan mulai bertindak kejam kepadanya. Di kediamannya, Lingzi mempersilahkan seorang pelayan untuk menyimpan baju miliknya. Setelah kepergian pelayan itu, Permaisuri Huan datang dan mengumumkan telah kehilangan sesuatu. Dia memerintahkan pelayannya untuk menggeledah istana Lingzi yang kemudian menemukan barang miliknya ada di dalam istananya. Ucapan Permaisuri Huan pun tak main-main. Ternyata pelayan sebelumnya adalah utusannya yang diperintah untuk menaruh barang di istana Lingzi untuk menjebaknya. Permaisuri Huan menghukumnya dengan hukuman potong tangan atas pencurian. Beijin, pelayan Lingzi, menemui Kaisar untuk meminta bantuannya agar segera menolong tuannya. Kaisar sempat ragu untuk menolong Lingzi setelah mendengar ucapannya sebelumnya. Namun akhirnya dia pergi menolongnya tepat saat tangan Lingzi akan dipotong. Permaisuri Huan merasa bingung dengan sikap Kaisar yang lebih memilih membela seorang budak rendahan daripada memilih bersekutu dengannya. Kaisar mencekik leher Permaisuri Huan sambil mengatakan tidak boleh ada yang menyakiti wanitanya. Namun Permaisuri Huan tak menghiraukan peringatan tersebut. Dia memerintahkan pelayannya untuk memotong tangan Lingzi segera. Kaisar kembali memperingatkan semuanya bahwa apabila ada yang menyakiti wanitanya maka dia akan mati. Dengan sombongnya Permaisuri Huan pun menantang Kaisar untuk membunuhnya. Dia juga mengatakan setelah Kaisar membunuhnya maka Ibu Suri memiliki alasan untuk melengsarkannya. 穆宣爵，你杀我试试看，你看看尊太后能不能用这个理由。 Kaisar merasa tak tahan dengan sikap sombong Permaisuri Huan. Dia pun menghunuskan pedang ke arahnya. Akan tetapi aksinya dihentikan Lingzi yang tiba-tiba berada di hadapannya.
Kaisar pun pergi dengan menggendong Linzi, sedangkan permaisuri Huan hanya terdiam melihat kepergian mereka. Kaisar memerintahkan kepada pengawalnya agar pertikaiannya dengan permaisuri Huan diketahui oleh Ibu Suri dengan tujuan untuk menipunya. Ibu Suri pun mengetahuinya. Dia pun merasa lega karena Kaisar tidak bersekutu dengan permaisuri Huan untuk menyerangnya. 陛下竟然为了一个低贱的女奴，得罪幻族军队统领的女儿，哀家还担心他会趁哀家对幻族发兵时。 Sementara itu, Kaisar meminta Linzi agar menghukum para pelayannya yang telah lalai dalam tugasnya. Dia mengajarkan kepadanya untuk bertahan hidup di dalam istana dengan kekuatannya sendiri, tanpa mengenal belas kasihan. Linzi pun memberi hukuman pada pelayannya dengan bantuan dari Kaisar yang membantunya memegang pedang. Sedangkan Pei Xin diberi hadiah karena menolongnya dengan cara meminta bantuan kepada Kaisar. Berita tentang Linzi yang menerima hukuman potong tangan pun tersiar di seluruh istana. Kepala asrama mendengarnya juga. Dia pun kembali menyiksa Qing Yan yang mengira sudah tidak memiliki malaikat pelindung lagi. Tanpa diduga, Linzi yang dikira telah lumpuh justru datang menolong Qing Yan dan memberi hukuman kepada kepala asrama. 把头上的剑都剁下去，打落他的每一颗牙齿，让他再也说不出“眼杂种”3个字。 Dia kemudian membawa Qing Yan ke istananya. Dia mengatakan akan mengeluarkannya dari istana agar bisa hidup bebas di luar istana. Namun raut wajah Qing Yan seketika berubah sedih mengingat bahwa dirinya kini sebatang kara. Meskipun begitu, Linzi tetap ingin membebaskannya dari perbudakan. Tak lama Kaisar datang menemui Linzi di istananya, dan kebetulan Qing Yan juga masih di sana. Dia mencoba mengambil Qing Yan untuk dijadikan pelayan di istananya. Tapi Linzi berdalih bahwa Qing Yan masih muda dan tidak pintar, meminta Kaisar agar merubah keputusannya. Kaisar pun bertanya langsung kepada Qing Yan, namun Qing Yan bersikeras ingin melayani Linzi meski dibayar banyak pun. Dia menolak pergi karena baginya Linzi adalah keluarganya. 可知公然忤逆皇命的后果。 无论什么责罚都可以，奴婢将灵美人视为家。 Untuk melindungi Qing Yan, Linzi pun memarahinya dengan mengatakan bahwa Qing Yan bersikap sok dekat padanya, lalu memintanya keluar. Setelah kepergian Qing Yan, Kaisar memperingatkan Linzi akan kejadian sebelumnya, bahwa di istana tidak boleh memiliki hati yang lembut. 之前不是教过你吗？宫中之人不该心热。 Singkat cerita, Ibu Suri mendapat racun mematikan yang berasal dari bunga Xiaoye milik klan roh. Dia kemudian meminta pelayannya untuk melakukan uji coba terhadap Raja Salju. Linzi yang mendengar kabar ini pun langsung menemui Raja Salju dan memberitahunya agar segera melarikan diri karena racun ini sangat mematikan. Raja Salju enggan pergi sebab dia takut anggota klannya malah jadi korbannya. Lalu datanglah anak buah Ibu Suri yang kemudian mengepung mereka berdua. 上次逃跑的宫中奸细就是你，雪皇大人，劳驾你和灵美人跟我们走一趟。 Pengawal Kaisar yang membuntuti Linzi melaporkan kejadian tersebut pada Kaisar. Raja Salju membunuh semua anak buah Ibu Suri kemudian meminta Linzi untuk segera pergi dari sana agar identitasnya tidak terungkap. Linzi pun kembali ke istananya dan di sana Kaisar telah menunggunya. Kaisar menghukumnya dengan menggigit bibirnya karena telah berbohong dan menemui Raja Salju secara diam-diam. Linzi pun berjanji akan lebih berhati-hati dalam bertindak. Atas pembunuhan tersebut, Raja Salju pun dimasukkan ke dalam penjara dan akan diberi hukuman yang ekstrim. Linzi memutar otak mencari cara untuk menyelamatkannya. Saat itulah Kaisar datang dan tahu apa yang akan dilakukannya. Dia pun berlutut memohon kepada Kaisar agar mau menyelamatkan Raja Salju. Apapun syaratnya akan dia lakukan. Kaisar merasa cemburu atas tindakan Linzi yang dinilainya begitu peduli pada Raja Salju sampai berlutut memohon kepadanya. Sayangnya dia tetap tidak berniat membantunya. Linzi pun meninggalkan Kaisar akan tetapi para pelayannya menghadangnya agar tidak pergi. Menurut Kaisar, upaya yang dilakukan Linzi itu justru akan memperkeruh keadaan dan bahkan bisa membunuh mereka semua
karena secara tidak langsung dia memberitahu Ibu Suri bahwa dia ikut andil dalam pembunuhan tersebut. 并非四会雪狼，滥杀皇家卫兵，一旦被尊太后知晓，数罪并罚，你跟他连2个头都不够砍的，你连雪中送炭还是火上浇油都没分清楚。 Lindsay pun hanya bisa menangis menyadari akan posisinya yang tidak memiliki kekuatan apapun untuk menyelamatkan Raja Salju. Di penjara, Ibu Suri sedang menginterogasi Raja Salju dengan banyak pertanyaan. Raja Salju tetap bungkam demi melindungi Lindsay dan anggota lainnya. Dia rela disiram racun yang mematikan. Sementara itu, seorang pelayan lapor kepada Permaisuri Huan mengenai Lindsay yang meminta agar statusnya dinaikkan menjadi permaisuri. Dia kemudian mengatur siasat untuk mencari kesalahannya, yaitu telah mengambil Qingyang tanpa izin darinya yang berkuasa atas istana harem dan para pelayan. Untuk itu, bersama para pelayannya dia berusaha menerobos masuk ke dalam istananya, namun dihadang oleh para pelayan Lindsay. 不管，现在就让你们看看什么是公规。 Di waktu yang sama, Lindsay memberi Qingyan obat bius yang dimasukkan ke dalam minumannya. Permaisuri pun berhasil menerobos, namun sayang, Qingyan telah dibawa pergi menggunakan kereta kuda. Dia meminta Lindsay untuk berlutut karena telah melanggar aturan istana, yaitu membantu Qingyan keluar dari istana. Tentu saja Lindsay menolaknya. Permaisuri pun mengancamnya kembali dengan mengatakan akan menyingkirkannya seperti sendiri yang lainnya. Lindsay pun dengan berani menantangnya bahwa dia sama sekali tidak takut. Lindsay kemudian memohon kepada kaisar agar menjadikannya permaisuri. Dengan begitu dia bisa berhadapan langsung dengan permaisuri Huan yang setara dengannya, dan juga bisa membantu kaisar mendapatkan kekuatan di istana. 臣妾若被赐妃位，华妃定会全力将臣妾铲除，到时对臣妾的打击定会比现在残酷10倍，也定会助陛下一臂之力，成为真正的帝王。 Dengan pertimbangan tersebut, kaisar pun mengabulkan permohonannya. Lindsay menuju istana menghadiri upacara pengangkatannya. Di tengah perjalanan, pelayan permaisuri Huan menghentikannya. Dia memberikan sebuah hadiah dari permaisuri Huan sebagai ucapan selamat atas pengangkatannya. Namun Lindsay terkejut saat membuka kotak tersebut yang berisi gelang pemberiannya untuk Qingyan, yang kini dipenuhi darah. Permaisuri Huan juga berpesan agar Lindsay turun tahta jika ingin menyelamatkan Qingyan. Demi menyelamatkan Qingyan yang saat ini sedang disandra oleh Permaisuri Huan, Lindsay pun terpaksa melepaskan gelarnya sebagai permaisuri. Namun para pelayannya memintanya untuk merubah keputusannya. Teishin mengatakan bahwa melepas gelar demi menyelamatkan seorang pelayan tidaklah sebanding, karena usaha mereka selama ini untuk mencapai tujuan, yaitu mendapat kekuasaan di istana, sangatlah keras. Mereka bahkan berani bertaruh nyawa melawan permaisuri Huan. Kini apabila Lindsay menyerah begitu saja, nyawa mereka pun akan terancam. 在这宫中，人民的确比不过权位，李美人凭什么以为我们敢与宦妃争斗？ Perkataan Teishin menyadarkan Lindsay. Lindsay berjanji akan menyelamatkan semuanya, baik nyawa Qingyan, gelarnya, dan nyawa semua pelayannya. 惊艳的心，我的妃位，你们的未来，我全部都有。 Dia memohon kepada kaisar untuk membantunya menyelamatkan Qingyan, tapi kaisar menolaknya. Merasa putus asa, dia pun bersedia menukar tubuhnya demi Qingyan. Kaisar menghentikan aksinya yang sedang melepas gaunnya. Kaisar berkata, untuk mendapatkan kekuasaan di istana kita harus mampu mengorbankan keluarga dan teman dekat. Lindsay pun pergi meninggalkan kaisar dalam keadaan marah. Dia bertekad akan menyelamatkan Qingyan seorang diri. Dia pun mendatangi permaisuri Huan yang saat itu sedang menyiksa Qingyan. Dia mengatakan tujuan kedatangannya bukanlah untuk menyelamatkan Qingyan, melainkan memberinya racun. Setelah Qingyan tewas, dia pun meminta izin kepada permaisuri Huan untuk membawa tubuhnya untuk dimakamkan. Akan tetapi permaisuri Huan tidak mengizinkannya. Di tempat berbeda, pengawal kaisar lapor bahwa Lindsay sempat bertanya padanya mengenai racun yang bisa membunuh secara cepat, tapi memiliki efek perlahan. Dalam artiannya, Lindsay ingin memalsukan kematian Qingyan.
Linzi memeluk tubuh King Yan dengan erat agar tidak direbut kembali. Apalah daya, dia tak mampu melawan beberapa pelayan permaisuri Wan seorang diri. Keributan tersebut berhenti saat seorang pelayan lapor kepada permaisuri Wan bahwa seseorang mendobrak masuk ke istananya. Permaisuri Wan menduga orang itu adalah kaisar yang datang untuk menyelamatkan Linzi. Tapi ternyata yang datang adalah Kasim, ibu suri yang membawa surat keputusan untuknya. Keputusan tersebut berisi bahwa permaisuri Wan telah mengabaikan tugasnya dan mengancam Linzi, sehingga dia dihukum tidak boleh keluar dari istananya selama 1 bulan. Ibu suri juga berpesan agar permaisuri Wan taat aturan karena dia bisa menghancurkan gelarnya kapanpun juga. Linzi pun membawa King Yan ke istananya. Dia menggunakan semua kekuatan sihirnya untuk memulihkannya. Namun King Yan tidak bergerak sedikit pun. Dia memanggil namanya dan berjanji akan membelikan kue gula apabila King Yan sadar. King Yan, 你快醒醒， King Yan， 我还有好多糖得要买给你的King Yan。 Akhirnya King Yan pun membuka matanya dan selamat dari maut. Peishin datang memberi kabar buruk bahwa kaisar dihukum berlutut setelah memohon kepada ibu suri untuk mengeluarkan keputusannya ditujukan untuk menghukum permaisuri Wan. Setelah mendengar kabar tersebut, Linzi pun berlari menemui kaisar dan ikut berlutut. Dia bertanya alasan kaisar yang akhirnya membantunya padahal sebelumnya dia menolaknya. Kaisar pun bercerita mengenai peristiwa 6 tahun lalu ketika ayahnya meninggal secara tiba-tiba. Setelah kematian ayahnya, Ibu Suri berkuasa atas istana. Dia diberi pilihan oleh Ibu Suri untuk membunuh keluarga dan sanak saudaranya atau membunuh dirinya sendiri. Kala itu dia tidak memiliki keberanian seperti Linzi. Pada akhirnya keluarganya berkorban demi dirinya dan kini dia menyesal karena tidak mampu melindungi mereka semua. Kini dia akan bersikap seperti Linzi. Linzi menggenggam tangan kaisar sambil berkata bahwa dia akan berjalan berdampingan dengan kaisar. Ibu Suri mendapat informasi tentang identitas Linzi yang diketahui hanya seorang wanita yatim piatu. Kaisar dinilainya sangat mencintainya sehingga mau melakukan pengorbanan untuknya. Hal ini akan dimanfaatkan olehnya untuk menyingkirkan kaisar. 穆宣觉这种冷酷无情之人能动真情，那对哀家来说倒是一件好事。 Di sisi lain, kaisar menatap lukisan mendiang ibunya sambil mengutarakan isi hatinya yang sedang bimbang. Karena Linzi yang diduga telah membunuh ibunya kini justru bersekutu dengannya untuk mendapat kekuasaan yang sebenarnya. Dia pun meminta petunjuk kepada ibunya dan dia paham akan petunjuk tersebut. Linzi pun akhirnya dipromosikan menjadi permaisuri. Dia melakukan semua tugas di istana harem menggantikan tugas permaisuri Wan yang sedang dihukum. Di hadapan kaisar, dia bertekad akan merebut semua kekuasaan milik permaisuri Wan. 臣妾一定全力以赴，夺走焕妃所有的权利。他给青燕的残害，给臣妾的欺凌，给陛下的屈辱，这次都要连本。 Sementara itu, permaisuri Wan memanggil Peishin ke istananya. Dia mengajaknya kerjasama untuk menjatuhkan Linzi. Lalu pelayannya membawa 2 buah peti berisi emas dan pisau belati. Peishin akan mendapatkan emas tersebut setelah berhasil meletakkan belati itu ke dalam peti hadiah milik Linzi yang ditujukan untuk Ibu Suri. Peishin pun tergiur dan mengiyakan kerjasama tersebut. 只将这把匕首放在灵妃的鹤礼中即可。这些金条，你们全家一辈子都花不完吧？ Acara ulang tahun Ibu Suri pun tiba. Linzi dan Permaisuri Wan menghadap Ibu Suri dengan membawa peti hadiah. Permaisuri Wan tampak senang dan sangat percaya diri akan menang dari Linzi. Namun raut wajahnya seketika berubah setelah melihat isi peti hadiah milik Linzi bukan belati seperti yang direncanakannya. Yang lebih mengejutkan lagi, belati itu ada dalam peti hadiah miliknya. Rencananya gagal total karena Linzi dan Peishin telah menipunya. Dia justru masuk ke dalam jebakannya sendiri. Mengetahui hal ini, Ibu Suri pun menggulingkan tahta miliknya. Karena merasa tak terima, dia pun menghunuskan belati kepada Linzi. Namun belati tersebut dicegah oleh kaisar. Alhasil kaisarlah yang tertusuk.
Linzi panik melihat kondisi kaisar yang semakin kritis, namun tabib istana tak kunjung datang. Pengawal kaisar mengetahui bahwa semua tabib beralasan sakit atas perintah Ibu Suri yang berharap kaisar tewas. Linzi berjuang untuk menyelamatkan kaisar dengan kekuatan sihirnya hingga tubuhnya lemas dan pingsan. Ibu Suri yang terkejut setelah mendengar bahwa kaisar selamat dari maut. Dia merasa janggal bagaimana bisa kaisar selamat sedangkan tidak ada tabib yang mengobatinya. Dia pun mengutus orang untuk menyelidiki kebenaran berita tersebut. 穆宣爵竟然没有死，谁能救得了他？去给我好好查查他身边的每一个人。 Sementara itu, kaisar akhirnya sadar dan dia bertekad tidak akan mengecewakan Linzi yang telah menyelamatkan hidupnya. Kaisar pun memeriksa kondisi di luar istananya dan mengetahui bahwa anak buah Ibu Suri sedang mengawasinya. Pengawalnya mengingatkannya agar tidak bersikap lembut kepada siapapun termasuk kepada Linzi yang telah membunuh ibunya. Secara kebetulan, Linzi berjalan ke arah pintu dan mendengar percakapan mereka. Linzi syok, marah dan bingung atas tuduhan pembunuhan tersebut. 你听我说，为什么我是你的杀母仇人？我根本就不认识你的母亲。 Dia pun meninggalkan istana kaisar dengan banyak pertanyaan berkecambuk dalam batinnya. Singkat cerita, Ibu Suri meminta Linzi dan kaisar untuk menghadap kepadanya. Dia menanyakan kabar kaisar dan kaisar pun menjelaskan kondisinya dan bagaimana dia selamat dari maut. Sedangkan Linzi mengaku pernah belajar ilmu medis sederhana sehingga bisa mengobati kaisar. Hal ini membuat Ibu Suri curiga kepadanya mengingat statusnya dulu adalah seorang budak rendahan yang mustahil bisa belajar ilmu medis. 曾经为奴的灵妃还会行医治病。 入宫之前，臣妾跟着江湖郎中手下做过学。 Melihat Ibu Suri yang semakin memojokkan Linzi, kaisar pun menarik Linzi dan berkata bahwa dirinya selamat berkat pertolongan dari Linzi. Seharusnya Ibu Suri mengucapkan rasa terima kasih kepadanya. Ibu Suri pun mengingatkan bahwa kaisar harus hormat kepadanya karena kaisar diangkat menjadi orang berkuasa berkat dirinya. Kaisar kemudian teringat perkataan Sanai yang mengungkapkan bahwa Ibu Suri adalah pelaku sebenarnya yang telah membunuh ibunya. 后以灭族来威胁我们幻族派出刺客，使用幻族禁术，幻化成朔夜公主的样子，劫杀了陛下母亲，嫁祸给灵族。这场悲剧的幕后主使就是尊太后。 Apa daya, kaisar hanya raja boneka yang tidak memiliki kekuasaan mutlak. Dia hanya bisa menahan amarahnya dan berlutut. Setelah kepergian Ibu Suri, kaisar membawa Linzi ke suatu tempat. Dia memberitahunya perihal pelaku pembunuh ibunya dan kesalahpahaman di antara mereka pun selesai. Malam harinya, kaisar meminta Linzi untuk menemuinya di istananya dengan mengenakan pakaian yang sudah dipersiapkan. Mereka saling menyatakan perasaan dan menjadi pasangan suami istri sesungguhnya. Di lain sisi, demi mempertahankan martabat klan Pentem, Permaisuriwan yang sebelumnya seorang jenderal sedang bersiap untuk membunuh Ibu Suri. Sana mencoba menghentikannya, namun tekadnya sudah bulat. Penyerangan ini pun menewaskan Sana. Sayangnya, Ibu Suri tidak ada di istananya, justru Linzi dan Bing Jian yang muncul. Ternyata ini semua adalah rencana Linzi untuk membebaskan Bing Jian. Dia sengaja memancing Permaisuriwan untuk menyerang Ibu Suri dan Bing Jian datang sebagai penyelamatnya. Tak lama Ibu Suri dan Kaisar datang. Kaisar menjelaskan bahwa Permaisuriwan ingin menyerang Ibu Suri dan harus segera dieksekusi. Dia pun meminta izin untuk menghukumnya secara pribadi. Permaisuriwan marah dan memilih mengakhiri hidupnya, namun Bing Jian menghentikan tindakannya. Karena dianggap berjasa, Bing Jian pun diangkat menjadi bawahan Ibu Suri. Sayangnya, sebelum dieksekusi mati, Permaisuriwan memilih mengakhiri hidupnya di dalam penjara. Berita kematiannya pun tersebar di seluruh istana. Sedangkan Linzi merasa kecewa dengan kaisar atas tindakannya. Dia bertanya apa tujuan kaisar menggulingkan Ibu Suri. Kaisar menjelaskan bahwa dia ingin memiliki kekuasaan penuh untuk menciptakan perdamaian antara kelima suku. Lalu dia bertanya kembali berapa banyak orang yang harus terbunuh demi mendapatkan kekuasaan tersebut. Kaisar meminta Linzi agar percaya kepadanya, akan tetapi perkataan Permaisuriwan membuat Linzi ragu pada kaisar. Singkat cerita, King Yan menemui Linzi. Dia memberi informasi tentang keberadaan mata air dari Gunung Roh dan menggambarkan rute menuju ke sana.
Berbekal informasi tersebut, Lingzi pergi ke sana dan menemukan adiknya sedang sekarat. Sang adik mengingatkannya agar tidak percaya kepada manusia termasuk kaisar yang telah membantai klan mereka. Tiba-tiba dia teringat kejadian perang tersebut dan melihat kaisar membantai klannya sesuai perkataan adiknya. Lingzi pun menemui Raja Salju untuk memintanya bercerita tentang perang yang terjadi 6 tahun lalu. Namun Raja Salju enggan bercerita. Dia menolak karena tidak mau ingatan tersebut malah menyakiti Lingzi. Sayangnya masa lalu tersebut telah diingat sendiri oleh Lingzi yang kini menaruh dendam kepada kaisar. Bahkan dia berniat membunuhnya. 穆宣权，灭族之恨不共戴天。今日，我让你血债血。 Kaisar berusaha menenangkannya dan menjelaskan bahwa dia tidak membantai klannya. Kaisar bahkan menantangnya agar segera membunuhnya. Tapi karena rasa cintanya kepada kaisar yang dalam membuatnya tak mampu melakukan hal itu. Kaisar kemudian berjanji akan membuktikan bahwa tuduhan tersebut tidaklah benar. Lalu Kaisar membawa Lingzi ke tempat Permaisuri Huan berada. Selama ini Kaisar sengaja membuat berita kematian palsu untuk menipu Ibu Suri, sehingga Permaisuri Huan bisa bebas keluar istana dalam keadaan hidup. 朕从未想杀你，一直以来，朕都只想逼你移宫归族，但是，只有让太后真正相信你死了。 Di depan Lingzi, Kaisar membebaskan Permaisuri Huan dan membentuk aliansi untuk menghancurkan kekuasaan Ibu Suri. Lingzi menemui Raja Salju. Dia bercerita bahwa Kaisar telah membentuk aliansi dengan Permaisuri Huan untuk melawan Ibu Suri. Namun dia mengaku ragu untuk percaya kembali kepadanya. 穆宣权费尽心机让焕妃假死脱身，这足以证明他联盟的诚意。可是我还是不知道该不该相信他。 Raja Salju memintanya tidak memikirkan balas dendamnya karena fokus utama mereka saat ini yaitu melawan Ibu Suri. Tiba-tiba Kaisar datang membawa sebilah pedang dan mengarahkannya ke Raja Salju. Dia murka dan menuduh bahwa Raja Salju akan merebut Lingzi darinya. Lingzi panik, tapi dia langsung paham ketika Kaisar memberi isyarat bahwa ada orang suruhan Ibu Suri yang sedang menguping pembicaraan mereka. Mereka bertiga berakting seolah-olah sedang bertikai memperebutkan Lingzi. 你敢染指朕的皇室，朕要杀了你！穆宣权，可请有。 Informasi ini pun sampai ke telinga Ibu Suri yang senang mendengarnya. Kemudian dia datang menghentikan kemarahan Kaisar. Setelah kepergian Kaisar dan Lingzi, Ibu Suri berjanji kepada Raja Salju bahwa dia akan memberikan Lingzi setelah Raja Salju menjadi bawahannya yang setia. 真喜欢领旨，那就要好好替哀家办事。事成之后，哀家自会把他赏赐于你。在下誓死效忠尊太后。 Pada akhirnya Ibu Suri tahu identitas asli Lingzi sebagai Klan Roh. Kemudian dia memberi perintah untuk menangkapnya. 冷宫中传来安美人的遗言，他认定灵旨就是灵族的妖孽。那女人竟是灵族。 Kaisar datang meminta ampun untuk nyawa Lingzi. Merasa Lingzi sebagai kelemahan sang kaisar, Ibu Suri pun memanfaatkannya untuk bernegosiasi dengan kaisar, yaitu menukar nyawa Lingzi dengan tahta miliknya. 下，君王身染重疾，逊位于尊太后，从此与灵妃隐居。 Kaisar setuju, dia rela melepas gelarnya sebagai kaisar demi hidup bersama dengan Lingzi. Ibu Suri kemudian memberinya kesempatan untuk bertemu Lingzi yang saat ini menjadi sandera. Dekret Kaisar untuk turun tahta demi Lingzi memicu amarah menteri yang memintanya untuk memikirkan kembali keputusan tersebut. Sementara itu senyum terpancar di wajah Lingzi dan Ibu Suri yang tak sabar menanti dekret tersebut dibacakan. Dekret pun dibacakan namun berisi bahwa Kaisar menyatakan akan mempertahankan tahtanya dan meninggalkan Lingzi. Seketika raut wajah Ibu Suri dan Lingzi berubah total. Lingzi menangis menolak percaya dengan apa yang didengarnya. 如果他全部都是虚情假意，又何必这样做，让我一步一步的付出真心？ Sedangkan Ibu Suri menyesal karena telah meremehkan Kaisar.
Karena Linzi sudah tidak berguna lagi, maka Ibu Suri memerintahkan untuk mengeksekusinya. Linzi segera meminta ampun dan berjanji akan membunuh kaisar yang telah mengkhianati dirinya. Ibu Suri pun memberi kesempatan untuk membunuh kaisar pada saat ritual doa meminta hujan. 你的机会，臣妾一定帮您除掉穆兄君。那你就在祈雨仪式上杀。 Dari kejadian ini, kaisar akhirnya memiliki kekuasaan penuh untuk memimpin rapat dengan para menterinya yang saat ini sedang membahas tentang bencana kekeringan dan berencana melakukan ritual doa meminta hujan. Ibu Suri hadir ke ruang rapat bersama dengan Linzi yang mengejutkan semua orang karena seharusnya Linzi sudah mati. Ibu Suri mengajukan Linzi untuk mendampingi kaisar dalam ritual tersebut. 想为祈雨尽心，也专门为仪式上挑选好了妃。 Di hari ritual doa, Linzi berusaha membunuh kaisar dengan belati pemberian Ibu Suri. Namun aksinya gagal. 你也想杀朕？ Akan tetapi kaisar berhasil terbunuh oleh panah es. Raja Salju yang diam-diam telah mengincar kaisar di persembunyiannya. Ibu Suri memberi penghargaan atas keberhasilan Linzi dalam membunuh kaisar. Namun Linzi justru meminta hadiah karena telah menyelamatkan kaisar. Ibu Suri bingung dan terkejut melihat kaisar masih hidup. 不宣爵，你们到底怎么回事？ Ternyata Linzi dan kaisar telah menipu Ibu Suri. Mereka berpura-pura saling membenci. Tentunya Raja Salju ikut andil dalam rencana mereka. Kaisar menyebutkan kejahatan Ibu Suri 6 tahun lalu yang telah membunuh ibunya dan memfitnah Xiaoye serta adu domba agar terjadi perang antar klan. 你杀害我母后，嫁祸给灵族公主，不就是想逼我对灵族人动手？ Sayangnya Ibu Suri memilih bunuh diri saat akan diadili. Usai kematian Ibu Suri, perdamaian tanpa perang pun tercapai. Jenderal saya yang dulunya adalah permaisuri Huan kini menjalin hubungan baik dengan Linzi dan kaisar. Bahkan dia mengirim surat untuk Linzi yang berisi bahwa ada klan roh yang selamat dari pembantaian 6 tahun lalu. Dan dia meminta Linzi untuk segera meninggalkan istana untuk memimpin klannya kembali. 灵芝，我在回城途中偶遇灵族幸存者的藏身之地，一速速前来，有望与族人团聚，早日脱离深宫，继承灵后之位，重建灵。 Linzi dilema dalam mengambil keputusan. Saat itulah kaisar meyakinkannya dan Linzi pun memilih tetap berada di sisi kaisar sebagai permaisuri klan manusia. Mereka pun hidup bahagia selamanya.